Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak bapak sekalian. Apa kabarnya? Semoga kiranya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dapat melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai seorang pelajar belajar dengan baik. Anak bapak sekalian, bapak berharap dalam MPLS ini anak-anak bapak bisa mengikuti penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan, yang nantinya di akhir daripada materi ini Bapak akan memberikan beberapa tugas yang akan anak Bapak kerjakan yang nanti diserahkan ke sekolah. Materi MPLS kita yang harus kita bahas pada hari ini adalah wawasan kebangsaan, yaitu tentang masalah Pancasila, agama, dan kebudayaan. Baiklah, nah Bapak sekalian, kita masuk terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi apa pentingnya kita mempelajari atau mengetahui tentang wawasan kebangsaan? Itu bagaimana kita sebagai masyarakat atau bangsa yang bernegara jangan mudah terpecah belah. Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Dari pengertian wawasan kebangsaan tadi, maka kita masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang masalah Pancasila. Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak sekalian mengerti apa itu Pancasila, ya, yang merupakan asas atau prinsip dasar daripada negara kita. Dalam hal Pancasila, ini adalah merupakan pedoman atau merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila dari Pancasila yang kelima ini itu harus bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar supaya apa yang diharapkan daripada wawasan kebangsaan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jika kita tidak bisa menerapkan daripada Pancasila, maka jelas wawasan kebangsaan kita tidak akan bisa kita capai dengan baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjalankan daripada sila-sila dari Pancasila yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila, dari sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian berarti bahwa di negara kita ini adalah negara yang beragama, ya, negara yang beragama. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cara hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata cara, kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Itu adalah merupakan pengertian daripada agama yang kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jelas bahwasanya di dalam Pancasila sudah diatur atau sudah diberitahukan bahwa di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian berarti negara Indonesia ini mengakui adanya agama-agama yang ada di Indonesia. Kita tahu agama-agama besar yang ada di Indonesia saat sekarang ini seperti agama Islam, agama Nasrani, Katolik, kemudian agama Hindu, Buddha, dan bahkan sekarang ini sudah ada agama Konghucu. Itu adalah merupakan agama-agama yang sudah diakui di dalam negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pembahasan kita selanjutnya, setelah kita membahas tentang masalah Pancasila, agama, maka kita akan coba bahas tentang masalah kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang menurut KBBI berarti satu pikiran, akal budi atau hasil,
kedua adat istiadat, penyelidikan bahasa, dan tiga sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju, keempat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya dari arti kebudayaan menurut KBBI ialah yang satu, hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kedua, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku. Itu adalah merupakan pengertian daripada kebudayaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah sebenarnya tentang masalah wawasan kebangsaan kita mengenai Pancasila, agama, dan kebudayaan? Dari penjabaran Bapak di atas tentang masalah wawasan kebangsaan mengenai masalah Pancasila, agama, dan kebudayaan, maka kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan berbudaya yang selama ini menjadi roh ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki wawasan kebangsaan agar kita dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Pancasila, agama, dan budaya tidak perlu dipertentangkan apalagi dibenturkan, tetapi harus dilestarikan agar bangsa ini selalu menjadi bangsa yang harmoni dan damai. Kita tahu bahwasanya agama apapun itu, ya, agama itu sangat mulia karena titah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan budaya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya. Perpaduan itulah yang menjadi sebuah kekuatan dalam Pancasila sebagai fundamental berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, Bapak berharap jangan hendaknya kita mudah terpedaya sehingga akhirnya kita selalu dibentur-benturkan agama dengan Pancasila, ya, agama dengan agama. Kalau kita mempunyai sifat wawasan kebangsaan, maka jelas kita tidak peduli dia mau beragama apa, mau pakai budaya apa, tapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan yang mengakibatkan kita terjadinya perang saudara, ya, pergaduhan, permusuhan, yang terakhirnya akan bisa menjadikan ya perang geng antar kelompok. Itu karena kita tidak mempunyai wawasan kebangsaan tentang bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran tentang wawasan kebangsaan, kita berharap agar nantinya anak-anak bangsa atau anak-anak Bapak sebagai generasi penerus bangsa dapat memahami wawasan kebangsaan ini sehingga kita tetap bersatu mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia tanpa harus memandang agama, suku, ras, dan bahasa, karena itu adalah merupakan daripada kekayaan, ya, kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita tidak perlu harus mau diobok-obok, atau kita katakan tidak perlu kita harus mau diadu domba, ya. Sedang domba saja tidak mau diadu, ya toh. Nah, oleh karena itu kita nggak usah mau diadu domba sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan. Dengan adanya perpecahan tersebut akan membuat keruntuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu tanpa harus membedakan agama, suku, ras, dan bahasa,
tapi kita tetap berpegang teguh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Mari sama-sama kita membangun agama apapun Anda, suku apapun Anda, karena itu adalah merupakan kekayaan daripada bangsa Indonesia ini, ya, sebagai yang merupakan, tadi Bapak katakan, adalah merupakan roh ideologi bangsa Indonesia, agar supaya negara ini tetap menjadi bangsa yang harmoni dan damai. Mungkin demikian daripada materi Bapak. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak yang akan dikumpulkan nantinya ke sekolah. Baiklah anak Bapak sekalian, setelah Bapak memberikan beberapa penjabaran tadi, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut Bapak harap supaya diberikan atau dijawab dalam kertas lembar dan diantarkan ke sekolah nantinya kepada wali kelas kamu masing-masing. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu, bagaimanakah sikap kamu jika bertemu atau berjumpa dengan orang yang beda akidah denganmu? Ya, bagaimanakah cara kamu jika bertemu dan berjumpa dengan orang yang berbeda akidah denganmu? Yang kedua, jika terjadi perselisihan di antara teman-temanmu, ya, termasuk perselisihan baik dia itu mengenai ras, suku, dan agama, bagaimanakah caramu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Demikian aja pertanyaan dari Bapak, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.